Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Siregar, NIM 180500150. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Yayan Padang Sinipuan. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori belajar Tordike, yaitu pertama tentang pembelajaran. Pembelajaran menurut Surya, prinsip pembelajaran adalah 1. Pembelajaran sebagai usaha memperoleh perubahan perilaku. 2. Hasil pembelajaran ditandai dengan perubahan perilaku secara keseluruhan. 3. Pembelajaran merupakan suatu proses. 4. Pembelajaran terjadi karena ada yang mendorong dan ada tujuan yang ingin dicapai. 5. Pembelajaran merupakan bentuk pengalaman. Yang kedua yaitu tentang bagaimana proses pembelajaran itu. Pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau sebagian besar peserta didik terlihat secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran. Di samping menunjukkan semangat belajar yang diinginkan dan percaya diri. Dari segi hasil pembelajaran yaitu pembelajaran dikatakan efektif apabila terjadi perubahan tingkah laku ke arah positif dan tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan pembelajaran tersebut. Terjadinya dari tidak tahu menjadi tahu konsep matematika dan mampu menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya penjelasan mengenai teori belajar Tordike. Salah satu tokoh pengusung teori belajar behavioristik ini adalah Edward Lee Tordike tahun 1874 sampai 1949. Menurut Tordike, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulasi dan respon. Stimulasi adalah suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk bereaksi atau berbuat. Sedangkan respon adalah sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perangsang. Jadi contoh teori belajar Tordike itu dengan berhitung mulai dari yang kecil dan berhitung dan diulangi dari yang terbesar. Contohnya 1, 2, 3, 4. Diulangi dari yang terbesar 1, 2, 3, 4. Begitu juga dengan daunnya 1, 2, 3, 4 dan diulangi dari yang terbesar 1, 2, 3, 4. Dari sini kita bisa melihat bagaimana respon peserta didik membedakan mana bunga dan mana daun. Contohnya, di mana di sini yang dimakan dengan bunga, pasti peserta didik akan mengumpulkan bunga dan mengumpulkan daun. Mungkin ini contoh yang dapat saya berikan. Tordike mengemukakan terhadap kejadian asosiasi antara stimulasi dan respon ini mengikuti hukum-hukum sebagai berikut, yaitu ada hukum kesiapan, ada hukum latihan, dan ada hukum akibat. Dari penjelasan di atas bahwa perubahan tingkah laku melalui stimulasi dan respon. Jadi teori belajar Tordike ini ada disebut juga dengan teori konektivisme, yaitu belajar adalah bentuk hubungan stimulasi dan respon sebanyak-banyaknya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.